Selamat datang kembali di Cinta Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kabar kalian baik dan sehat selalu. Di sini Mimin akan membahas film tentang seorang yang sangat fanatik dengan idolanya dan berujung malah petaka. Film ini berjudul Fan yang rilis pada tahun 2016. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang bocah yang sangat mengidolakan seorang aktor terkenal di India yang bernama Aryan Khanna. Karena saking fanatiknya terhadap idolanya, jadi setiap gerakan dan tarian yang dia tunjukkan selalu dihina oleh orang lain. Ketika ia remaja, banyak poster idolanya ia tempelkan di dinding kamarnya. Dan dia juga tidak pernah melewatkan untuk menonton bioskop demi menyaksikan penampilan Aryan Khanna. Di rumahnya ia tampak dimarahi oleh kedua orang tuanya karena nilainya yang jeblok. Karena pikiran dan hatinya selalu untuk idolanya Aryan, dan inilah dia bernama Gaurav Khanna. Terlihat dia sedang membuka toko warnet miliknya. Singkat cerita, pada waktu sore warnetnya harus tutup karena dia harus mengikuti sebuah pertunjukan. Bahkan dua orang yang di sana sedang bermain game dia usir karena waktunya telah habis. Tiba-tiba datanglah seorang wanita yang cantik yang akan membuat surat pengajuan visa ke Amerika Serikat. Dia bernama Neha. Gaurav tidak bisa menolak karena kecantikannya. Setelah wanita itu tiba-tiba pergi, datanglah tiga pria yang masuk untuk bermain. Gaurav sudah menyuruh mereka pergi karena warnet akan ditutup. Namun mereka memaksa Gaurav dan terjadilah perkelahian. Warga pun terlihat berusaha melerai perkelahian itu. Tiba-tiba Neha datang kembali melihat yang terjadi dan mencoba untuk membantu Gaurav. Malam pun tiba, terlihat Gaurav di tempat pertunjukannya. Dia tampak sedang bersiap dan dibantu oleh kedua orang tua. Gaurav begitu semangat mengikuti kontes ini agar bisa bertemu dengan Aryan Khanna idolanya. Singkat cerita, Gaurav berhasil memenangkan kontes tersebut dan mendapatkan piala serta uang tunai. Lalu keesokan harinya, Gaurav bersiap menuju Delhi menggunakan kereta untuk bertemu idolanya yang akan berulang tahun. Berangkat dengan membawa manisan yang khusus dititipkan orang tuanya untuk Aryan Khanna. Serta tak lupa ia membawa piala untuk dipersembahkan Aryan. Di jalan, Gaurav bertemu dengan Neha yang akan pergi ke Amerika. Dia mengatakan kepada Gaurav bahwa ia akan sia-sia bertemu dengan Aryan. Dengan optimis, Gaurav yakin ia akan bertemu dengan idolanya itu. Di kereta tampak Gaurav bersembunyi menghindari kondektur. Dia lakukan ini karena ingin mengikuti jejak idolanya untuk pertama kalinya pergi ke Delhi naik kereta tanpa tiket. Dan dia meminta izin untuk duduk di samping bapak-bapak. Saat penjual makanan datang, Gaurav memesan makanan vegetarian dan memberinya uang. Namun siapa sangka bapak yang duduk di sebelah Gaurav itu melaporkannya ke kondektur. Gaurav yang akan ditangkap petugas kereta, ia malah berdebat dengan petugas kereta tersebut. Dan dia mengancam akan bunuh diri dengan cara melompat dari kereta. Hal itu pun berhasil. Gaurav pun diizinkan naik kereta tanpa tiket. Singkat cerita, sampailah Gaurav di hotel. Gaurav berbicara kepada pelayan hotel. Dia meminta kamar 205 seperti saat Aryan dulu pernah menginap di kamar yang sama. Karena kamarnya sudah terisi, Gaurav tidak kehilangan akal. Dia akan membayar 2 kali lipat biaya sewa hotel tersebut. Akhirnya cara itu pun berhasil. Ketika masuk ke kamar, Gaurav merayakan ulang tahun idolanya yaitu Aryan. Keesokan harinya terlihat ribuan orang berkumpul di depan rumah Aryan Khanna, termasuk Gaurav yang mencoba menerobos masuk namun pihak keamanan menghalanginya. Idolanya lalu muncul dari atas. Terlihat Gaurav yang sangat kagum kepada Aryan Khanna. Namun sungguh disayangkan, Gaurav harus kecewa saking padatnya. Dia tidak bisa bertemu, bahkan kado dari orang tuanya pun hancur terinjak-injak saat sedang berdesakan. Gaurav pun mengabari ibunya bahwa ia telah gagal bertemu secara langsung dengan Aryan. Televisi kembali memberitakan bahwa Aryan Khanna mulai tersingkir popularitasnya oleh seorang artis pendatang baru yang bernama Sid
Kapoor. Sid Kapoor akan melaporkan Aryan Khanna karena merasa dicampakkan olehnya dan berita itu terdengar oleh Gaurav. Gaurav yang tak suka dengan sikap Sid Kapoor akan melawan sosok Sid Kapoor tersebut. Keesokan paginya terlihat Sid yang sedang syuting. Gaurav lalu berpura-pura menjadi penggemar Sid. Gaurav lalu menunjukkan kebolehan aktingnya di depan Kapoor. Kapoor cukup terkesima dengan sikap lucunya. Sid Kapoor pun lalu membawa Gaurav ke ruangan pribadinya. Dan di ruangan ini Gaurav bertanya kenapa dia membenci Aryan. Tiba-tiba ia mengikat Sid dan menyuruh Sid untuk menyatakan permintaan maaf dan penyesalan karena menghina Aryan. Gaurav pun kemudian merekamnya. Berita ini kemudian menyebar di televisi dan channel YouTube. Keesokan paginya Aryan Khanna kedatangan sekretarisnya. Dia menunjukkan sebuah video yang menunjukkan Gaurav memaksa Sid melakukan video pernyataan tersebut. Aryan Khanna dan istrinya tampak terkejut melihat video ini. Mereka lalu menghubungi Gaurav dengan berpura-pura untuk mengajak bertemu dan akan menyuruh orang menjemputnya. Gaurav pun menghubungi orang tuanya tentang kabar gembira bahwa ia akan bertemu dengan Aryan langsung. Ketika Gaurav bersiap, tiba-tiba yang menjemput Gaurav adalah polisi. Aksi kejar-kejar pun terjadi. Hingga pada akhirnya Gaurav pun tertangkap dan dia dimasukkan ke dalam sel. Malam pun tiba, Aryan datang ke kantor polisi untuk menemui Gaurav. Gaurav pun terkejut karena idolanya datang. Pada awalnya, Gaurav sangat senang karena pada akhirnya dia dapat bertemu dengan sosok idolanya. Tapi Gaurav kembali tiba terkejut dan sedih. Karena polisi yang membawa itu ternyata disuruh oleh Aryan Khanna. Aryan menilai Gaurav telah melanggar hukum dan harus menerima resikonya. Gaurav pun bahkan rela melakukan apa saja demi Aryan. Aryan mengatakan bahwa Gaurav bukanlah penggemarnya lagi. Dan Aryan tidak akan meluangkan waktunya untuk Gaurav, walau hanya 5 detik saja, meskipun hanya untuk meminta foto dan tanda tangan. Aryan memberi peringatan untuk Gaurav bahwa ia harus pulang kembali ke tempat asalnya. Hari pun berlalu di mana Gaurav bebas dan kembali pulang ke rumahnya. Gaurav memutuskan untuk menjual warnetnya. Dia bahkan mencopot semua poster idolanya ini dan membakarnya. Di saat membakar posternya, Gaurav berkata, penggemar mengejar idolanya. Sekarang idolanya yang akan mengejar penggemarnya. 1 tahun kemudian di London, diberitahukan bahwa Aryan Khanna akan mengadakan pertunjukan di London. Lalu kita lihat Gaurav yang sedang berlari. Kemudian dia memasuki tempat yang bernama Madame Tussauds. Dan terlihat banyak pengunjung yang datang ke tempat ini untuk berfoto dengan patung lilin yang sangat mirip dengan orang-orang terkenal di seluruh dunia, termasuk patung Aryan Khanna. Gaurav lalu memperlihatkan wajahnya kepada seorang bocil sambil mengatakan drama sesungguhnya baru akan dimulai. Sontak bocil itu pun berteriak kepadanya, Aryan Khanna. Dengan seketika semua orang yang berada di sana langsung saja memotretnya. Namun tiba-tiba Gaurav berulat dengan patung lilin Aryan. Semua orang pun terkejut dan kecewa terhadapnya. Hingga pihak keamanan akan menangkap Gaurav. Gaurav pun akhirnya berhasil lolos. Di sisi lain, pihak kepolisian London mendatangi Aryan Khanna asli dan melayangkan surat penahanan untuk dirinya. Aryan akhirnya diborgol dan dibawa ke kantor polisi. Ketika melakukan kekacauan, Gaurav terlihat berada di stasiun kereta untuk pergi ke Dubrovnik. Singkat cerita, Aryan pun dibebaskan kembali dan Aryan terbang menuju Dubrovnik. Namun tak diduga, Gaurav menelpon Aryan. Gaurav hanya meminta satu syarat agar dia tidak mengganggunya lagi. Syaratnya yaitu dia harus membuat permohonan maaf dirinya kepada penggemar yang harus diucapkan langsung di atas panggung. Namun kesombongan Aryan membuat dia menolak permintaan Gaurav ini. Terlihat Gaurav menyamar menjadi seorang kru. Tibalah Aryan di Dubrovnik untuk menghadiri acara pernikahan keluarga Bucciani. Aryan meminta seluruh anak buahnya untuk mengawasi tempat ini dan mencari Gaurav dimanapun ia berada. Gaurav kembali meneror Aryan untuk meminta maaf. Namun Aryan tidak menyadari Gaurav pergi menemui Bucciani bersama keluarganya dan melakukan pelecehan terhadap anak Bucciani. Sedangkan Gaurav berhasil lolos dan datanglah Aryan yang langsung dituduh melakukan pelecehan. Saat menaiki mobil, Aryan melihat Gaurav lalu berlari mengejarnya. Tetapi Aryan gagal menangkap Gaurav. Aryan kembali ke London untuk melakukan show tetapi acara tersebut dibatalkan. Aryan mengambil tindakan dengan mengundang para pers untuk menjelaskan bahwa dia telah menjadi korban dan akan membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Pun berpindah di mana Gaurav tiba di Delhi dan menyamar masuk ke dalam kediaman Aryan.
Dia bahkan bertemu dengan istri Aryan dan mendapat kesempatan untuk memeluk istrinya Aryan. Namun istrinya sadar itu bukanlah Aryan suaminya, dan ketika lengah, istri Aryan mengambil sebuah pistol. Namun dia terkejut karena Gaurav sedang memeluk anak mereka. Gaurav mengambil pistol itu dari istri Aryan dan hanya meminta untuk menunjukkan ruangan kerja Aryan. Lalu inilah yang dilakukannya. Tiba-tiba Aryan datang dan dia terkejut melihat ruangan kerjanya hancur berantakan. Gaurav kemudian kembali ke hotel lamanya dan menyaksikan berita harian. Tak lama setelah itu ibunya menelpon untuk menyuruhnya pulang karena situasi sekarang sedang berbahaya. Rupanya Aryan sedang berada di sana bersama mereka. Lalu Aryan mengancam Gaurav untuk datang ke rumahnya dan menyelesaikan masalah ini. Ternyata Gaurav tidak gentar, dia balik mengancam anak-anaknya Aryan yang diketahuinya bersembunyi di rumah. Gaurav hanya menginginkan permintaan maaf. Aryan lalu mengatakan kepada orang tuanya bahwa Gaurav sudah gila. Mereka pun berkata sesungguhnya Gaurav anak yang baik yang terobsesi oleh Aryan. Namun dia menjadi berubah setelah bertemu dengan Aryan. Mereka mengatakan Gaurav ingin menjadi sukses agar bisa menjadi pacar Neha. Kemudian Aryan yang ditemani oleh orang tuanya Gaurav datang ke acara kontes yang biasa diikuti oleh Gaurav. Neha terkejut karena dia tahu itu bukanlah Gaurav. Ternyata Gaurav menyelinap datang juga ke kontes ini. Dia menyaksikan dari jauh Aryan yang tampil di sana mengatasnamakan Gaurav. Dan Aryan pun menyatakan cintanya kepada Neha. Gaurav pun terpancing emosinya dan Gaurav menembak pistol ke arah panggung. Lalu Aryan mengejar Gaurav dan terjadi perkelahian. Setelah mereka berdua sudah tidak berdaya, Aryan mengingatkan Gaurav untuk menjalin hidupnya kembali. Namun permintaan maaf yang diminta oleh Gaurav tidak pernah terucap di mulut Aryan. Lalu Gaurav menjatuhkan dirinya dari lantai atas. Aryan pun berusaha menolong, namun Gaurav melepaskan tangan sehingga Gaurav pun terjatuh dan tewas seketika. Di akhir film, Aryan menyapa penggemarnya dan saat itu Aryan melihat sosok Gaurav. Di sini kita bisa melihat bahwa mengidolakan seseorang janganlah berlebihan, nanti berubah menjadi benci yang sangat luar biasa. Dan film